Halo, perkenalkan nama saya Michelle Devina, mahasiswa Teknik Arsitektur Reguler B dengan NIM 20216212122008. Saya akan mencoba untuk membuat rangkuman berdasarkan mata kuliah dari Pak Prof. Putu Rumawan Salahin mengenai arsitektur Nusantara. Beliau mengajarkan bahwa arsitektur Nusantara adalah mata kuliah yang berfokus pada arsitektur Kepulauan Indonesia, khususnya dalam konteks Republik Indonesia. Arsitektur mengajarkan kita bagaimana mengubah mimpi menjadi kenyataan, serta kita sebagai calon arsitek memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sesuatu yang fungsional dan juga bermakna. Dalam membentuk sebuah desain arsitektur, perlu diingat pentingnya pengaruh budaya, alam, dan juga tradisi atau adat selama proses pembangunan. Uniknya dari sebuah arsitektur Indonesia adalah kemampuannya untuk mengubah makna ke dalam bentuk. Dapat dikatakan juga bahwa kekayaan budaya inilah juga dapat digunakan untuk menciptakan berbagai desain yang fungsional dan juga estetika. Dengan mempelajari gaya arsitektur yang berbeda seperti Yunani, Renaissance, modern, dapat sangat membantu kita untuk memahami struktur dan arsitektur dunia. Pentingnya memahami warisan arsitektur tradisional Bali ini juga dapat mengajarkan kita sikap masyarakat Bali terhadap alam, sesama, dan juga spiritualitas. Terlihat sangat jelas dan mencerminkan sikap masyarakat Bali ke dalam semua arsitektur yang tersebar di seluruh Bali. Dengan begitu dapat mengajarkan kita akan pentingnya aspek-aspek tersebut dalam membentuk aspek fungsional, kokoh, estetis, dan juga nyaman ke dalam desain arsitektur. Beliau juga menjelaskan bahwa arsitektur Indonesia, khususnya di wilayah Nusantara, dibentuk oleh kesadaran dari nenek moyang kita yang akan bencana yang sering terjadi di Nusantara, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bangunan di Indonesia dirancang untuk tahan terhadap bencana-bencana tersebut. Selain itu, arsitektur juga mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh binatang buas. Oleh sebab itu, mengapa rumah-rumah di Indonesia dibangun di atas panggung atau dikenal juga dengan rumah panggung di tempat-tempat seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Pengaruh pernikahan antar daerah dan perpindahan kekuasaan juga berperan dalam membentuk arsitektur. Dapat terlihat pada jenis rumah, kuil, istana, dan juga ruang publik yang diciptakan berdasarkan faktor-faktor ini dengan bahan khusus yang dirancang untuk masing-masing fungsi bangunan. Menarik kesejajaran antara konsep arsitektur tradisional di Tiongkok dan juga Indonesia menyoroti beragam kelompok etnis. Seperti di Indonesia, terdapat 300 kelompok etnis dan 1.340 suku yang ada. Kemudian migrasi juga berpengaruh dari berbagai ras sepanjang sejarah dan memberikan contoh-contoh rumah yang sangat mirip atau serupa di Vietnam dan juga Sumatera. Beliau juga menjelaskan tentang pengaruh dan karakteristik arsitektur yang beragam di Indonesia, seperti Bali yang memiliki campuran pengaruh Mongolia yang telah berevolusi selama ratusan tahun dan membentuk arsitektur di wilayah tersebut. Dan juga bagaimana manusia mencari tempat berlindung dari perlindungan dari alam telah menciptakan arsitektur yang mencerminkan kreativitas dan juga adaptasi terhadap kebutuhan mereka. Contohnya seperti penggunaan bambu dan bahan anyaman di dalam arsitektur tradisional. Kemudian pemetaan genetik arsitektur Indonesia menarik hubungan dengan berbagai tempat dan budaya seperti Afrika, India, Nepal, dan juga Kambodia. Kemudian kesamaan dan juga perbedaan arsitektur ditemukan di berbagai daerah seperti Bali dan Korea. Apakah desain arsitektur ini diciptakan dengan trial dan error yang dibuktikan dengan kemampuannya bertahan dari bencana alam dan juga pentingnya melestarikan struktur-struktur ini dan menunjukkan pengembangan bangunan tradisional yang berfungsi sebagai asrama, pusat pelatihan dengan menggunakan bentuk-bentuk arsitektur tradisional.
Selain itu, kemajuan teknologi juga berperan. Peralihan dari bola lampu pijar ke lampu LED sebagai ilustrasi bagaimana pengetahuan dan inovasi dapat berkembang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kemudian beliau juga membicarakan tentang istilah Nusantara yang merujuk kepada Indonesia di abad ke-12 hingga ke-16 yang diperkenalkan sebagai cara untuk menggambarkan atau mengadopsi kekuatan kerajaan Majapahit. Banyak orang yang masih alergi terhadap istilah arsitektur tradisional, tapi lebih orang lebih mudah menerima jika disebutkan Nusantara. Kemudian agama juga berpengaruh terhadap arsitektur Indonesia, seperti transisi dari agama Hindu ke Islam dan bagaimana bangunan-bangunan tersebut berubah bentuknya, berubah bentuk dan bukan dihancurkan selama masa peralihan agama tersebut. Kemudian pentingnya juga memasukkan elemen dan identitas lokal ke dalam desain dan memberikan contoh penggunaan simbol tradisional. Kearifan lokal juga sangat penting, maka dari itu pemerintah Indonesia mengingatkan para masyarakat untuk mematuhi peraturan lokal yang juga tetap memperhatikan keterlibatan arsitektur tradisional Indonesia supaya tidak hilang seiring dengan perjalannya waktu. Sekian yang dapat saya ambil dari mata kuliah Arsitektur Nusantara ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya, dan sampai jumpa di lain waktu.